Oke, baik. Sudah jam 8:05. Artinya waktu perkuliahan sudah dimulai ya. Baik, kita akan masuk ke pertemuan kita yang ke berapa ya ini ya? Sepertinya sih ya ke yang ke-10 ya. Eh, Sehingga kita masih memiliki 4 pertemuan lagi ya, atau 4 materi lagi yang harus kita kejar ya dalam beberapa pertemuan ke depan. Nah, untuk hari ini eh, kita akan membahas tentang hormon. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya kepada PJ-nya. Jadi di sini sinyalnya agak jelek. Jadi kalau misalkan eh, suaranya kurang jelas atau terputus-putus atau misalkan slide-nya agak nge-lag, mohon dimaklumi ya. Nah, seperti biasa, nanti slide-nya akan saya berikan. Seluruh slide-nya akan saya upload setelah perkuliahan berakhir di eh, drive yang berisi materi perkuliahan seperti biasa, ya. Nah, untuk absensi, itu sudah saya buka absensi sepadanya. Silahkan mengisi absensi segera ya, sehingga nanti pada saat perkuliahan berakhir kan dia otomatis nggak bisa ngisi lagi. Nah, jadi biar kehitung absensinya ya. Nah, kemudian untuk presensi di sianya, dimohon kepada PJ-nya untuk mengupload presensi perkuliahan awal dan juga akhir nanti ya. Oke. Nah, kalau misalkan kamu perhatikan ya, materi hormon ini slide-nya cukup banyak sebenarnya. Ada sekitar 70-an slide ya, ada 72 slide. Yang mana tadi saya berpikir kayak, hmm, rasanya nggak mungkin beres dalam satu pertemuan ya, sehingga slide ini akan saya rangkumkan aja ya. Jadi nanti saya sampaikan poin-poin intinya ya, apa yang dibahas ya, apa yang penting-penting. Kemudian nanti setelah membahas hal tersebut, saya akan berikan kuis ya untuk evaluasi. Jadi caranya adalah nanti kamu simak apa poin-poin utama ya, yang berisi garis besar pembahasan dari materi ini ya. Kemudian nanti PPT-nya kan saya kasih. Nah, kamu bisa baca lebih detail ya tentang isi dari materi hormon secara lengkap yang sudah ada dalam slide ini. Cukup lengkap sih ya saya rasa. Bahkan SAR-nya masing-masing hormonnya pun ada. Nah, nanti setelah kamu pelajari, nah kamu bisa apa namanya, menjadikan kuis yang saya berikan sebagai bahan evaluasi gitu ya. Harapannya kamu tidak menggunakan kayak Google ataupun alat bantu lain, melainkan PPT ini aja. Jadi sebagai bahan evaluasi gitu loh. Nyampe nggak apa yang kamu baca dari PPT yang saya berikan ya. Nanti kuisnya ada sekitar 15 soal pilgan sama 3 esai ya, yang mana semuanya berisi dari apa yang ada di 72 slide ini ya. Sebenarnya nggak susah, asalkan baca ya, baca satu persatu pasti ketemu jawabannya gitu ya. Nah, tapi itu nanti di akhir. Oke, sekarang kita lihat dulu yang saya sampaikan tadi. Paling saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya aja, gitu ya. Nanti sisanya silakan kamu apa namanya, membaca lebih detail pada PPT yang akan saya berikan. Kemudian silakan kerjakan kuis evaluasinya. Ya, tenang aja, karena materinya banyak. Saya kasihlah kamu waktu.
sampai weekend ini ya. Nanti kuis evaluasinya saya tutup di hari Minggu. Jadi masih ada waktu Sabtu ya, hari ini Sabtu berarti ya, Sabtu sampai Minggu. Minggu malam deh, saya kasih waktu sampai Minggu malam. Jadi Sabtu sama Minggu untuk pelajari, kemudian sambil mengerjakan kuis yang saya berikan. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi absen sepada jangan lupa. Oke, kita mulai aja ya. Sedikit tentang si hormon ya. Mungkin lebih kepada, aduh, ini aja pointernya agak gerak ya. Nah, saya harap sih sampai di sini suaranya masih terdengar jelas ya. Nanti kalau misalkan putus-putus silakan di apa sampaikan pada kolom chat. Oke, medicinal chemistry of hormone ya. Jadi kita mempelajari sisi kimia medisinal dari hormon. Ya, saya rasa mempelajari hormon sendiri itu udah pernah ya dibahas dalam kuliah lain, misalkan di hal-hal yang berkaitan sama biochemistry, misalkan seperti itu ya. Nah, hormon itu adalah zat aktif biologis yang dia itu disekresikan ya atau dihasilkan gitu ya oleh mana pointernya ini? Oke, oleh kelenjar endokrin. Ya, dia itu disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam sirkulasi darah gunanya untuk mempengaruhi organ target spesifik yang mana organ tersebut umumnya terletak jauh dari tempat sintesisnya, ya. Nah, berdasarkan struktur kimianya, ya kita tahu hormon itu mungkin kalau dalam kimia organik saat kita mempelajari tentang steroid gitu ya, atau saat belajar biokimia, saat kita belajar tentang steroid, pasti contohnya itu hormon bla bla bla, hormon bla bla bla, biasanya seperti itu ya. Nah, secara struktur kimia, hormon itu memang dibagi jadi dua kategori, ada hormon steroid sama hormon peptide. Ya, hormon steroid kayak contohnya hormon seks seperti itu. Hormon peptide atau hormon protein contohnya kayak insulin, hormon tiroid dan lain-lain. Nah, kita akan apa namanya pada slide ini itu dibahas masing-masing tersebut, masing-masing hormon tersebut. Berikut juga hubungan struktur aktivitasnya. Jadi cukup detail ya dibahasnya. Ya. Nah, pengaruh sekresi hormon ini itu melibatkan sumbu hipotalamus hipofisis yang bekerja melalui sistem feedback mechanism ya atau sistem umpan balik yang berfungsi untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Mana ini gambarnya nih? Oh, kelewat. Nah, ini ya. Jadi pengaturan sekresi hormon itu melibatkan sumbu hipotalamus hipofisis yang bekerja melalui mekanisme umpan balik atau feedback mechanism guna mempertahankan homeostatis tubuh. Ya. Nah, mekanisme kerja hormon itu sangat ditentukan oleh sifat kimia dan lokasi reseptornya. Ya, contoh. Nah, ini ada macam-macam ya. Nanti bisa dilihat aja hormon terus kerjanya apa. Contoh-contoh hormon berikut prinsip kerjanya gitu ya. Nah, yang penting adalah tadi yang saya sampaikan. Mekanisme kerja hormon itu sangat ditentukan oleh sifat kimianya. Mana yang bahas itu ya sebentar. Hmm, saya lihat dulu. Kalau ini kan udah jelas apa namanya, ada tulisannya ya. Bisa dibaca. Apa nama penjelasannya pun saya rasa cukup jelas ya. Nah, ini tadi ya, hormon berdasarkan struktur kimianya ada hormon steroid sama hormon peptide. Contoh hormon steroid itu kayak hormon seks, kemudian adrenokortikoid ya. Terus kalau hormon peptide ya atau hormon protein, contohnya adalah insulin, hormon tiroid, hormon hipofisis.
Nah, mekanisme kerja hormon itu sangat ditentukan oleh sifat kimia dan lokasi reseptornya. Untuk hormon-hormon peptide ya atau hormon steroid, sifatnya itu kan adalah hidrofilik ya. Kalau steroid itu sifatnya adalah lipofilik. Ya, lipofilik itu artinya apa? Kemarin kita sudah bahas beberapa kali. Lipofilik ya atau lipofil itu berarti artinya adalah suka sama lemak gitu ya atau bersifat nonpolar ya. Jadi mudah larut dalam lemak seperti itu. Atau nonpolar sifatnya. Kalau dia itu hidrofil atau hidrofilik, berarti dia itu suka air ya atau bersifat polar gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, hormon steroid tentu saja dia itu sifatnya adalah lipofil. Sementara hormon peptide ya jadi yang non steroid itu bersifat hidrofilik ya polar sehingga dia itu nggak bisa menembus membran sel ya sehingga mekanisme kerjanya ini saya hapus dulu. Nah, sehingga dia itu harus mengikat reseptor spesifik pada membran plasma nanti ya. Nah, eh, ikatan ini akan mengaktifkan sistem efektor seperti enzim adenilat siklase yang mengubah ATP menjadi CAMP ya sebagai second messenger untuk mana nih ya si non steroid sorry saya ulangin ya. Nah, saya ulangi. Hormon non-steroid ya, berarti hormon peptide ya, itu sifatnya kan hidrofil. Tadinya suka air. Jadi dia itu tidak dapat menembus membran sel ya, yang sifatnya adalah lipofil. Sehingga kerjanya itu dia harus mengikat reseptor yang spesifik pada membran plasma. Ya, ikatan ini akan mengaktifkan sistem efektor seperti enzim adenilat siklase yang bisa mengubah ATP menjadi siklik AMP atau CAMP sebagai second messenger ya untuk memicu proses fosforilasi protein dan respons seluler. Nah, ini penting nih karena ini cuma gambar doang ya penjelasannya eh, seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu ya. Nanti apa namanya terjadi fosforilasi protein dan juga respons seluler. Nah, sebaliknya yang sebelumnya ini hormon steroid mekanisme kerjanya kan dia itu sifatnya lipofil ya, berarti nonpolar. Nah, sehingga ya bisa dia menembus membran sel. Dia akan mudah berdifusi melewati si membran sel. Masuk aja dia ya. Nah, kemudian dia itu akan berikatan dengan reseptor di sitosol atau nukleus dan akan membentuk kompleks ya. Kompleks yang terbentuk adalah kompleks hormon reseptor yang akan masuk ke inti sel untuk mempengaruhi DNA. Jadi terjadi derepresi gen. Nah, serta terjadilah proses induksi transkripsi mRNA ya dan translasi menjadi protein ataupun enzim baru ya. Jadi eh, kalau dulu pernah belajar tentang sintesis atau biosintesis protein, nah seperti itu ya prosesnya. Nah, itu adalah sedikit tentang mekanisme kerja hormon, baik itu hormon steroid maupun hormon non-steroid ya, yang dipengaruhi oleh sifatnya masing-masing gitu ya dipengaruhi oleh sifatnya masing-masing yang mana kita ketahui bahwa kalau steroid itu sifatnya adalah lipofil alias dia bersifat nonpolar sama kayak membran jadi gampang masuknya sementara yang non steroid itu sifatnya hidrofil ya jadi dia itu bersifat suka air ya, atau polar sehingga tidak mampu menembus membran sel tadi ya jadi harus ada proses pengikatan pada reseptor dulu pada membran plasma seperti itu ya. Nah, oh ini contohnya tadi saya sudah sampaikan ya. Hormon steroid contohnya hormon-hormon seks kemudian adrenokortikoid seperti itu. Oke, kemudian eh
hormon peptide, ya. Tadi contohnya seperti insulin, tiroid, gitu ya, hormon hipofisis dan lain-lain. Nah, ini masing-masing. Nah, masing-masing hormon tadi ada dijelaskan juga ya, kayak hormon seks itu ada androgen, estrogen, progestin, dan masing-masing hormon tersebut eh, studi hubungan struktur aktivitas atau SAR-nya itu dibahas di sini ya. Nanti bisa diamati. Nah, jadi SAR ya atau studi hubungan struktur aktivitas pada berbagai hormon-hormon yang dibahas di sini, masing-masing hormon yang ada ya, nanti pada akhirnya itu akan menunjukkan bahwa adanya modifikasi ya atau perubahan struktural yang spesifik itu bisa mengubah beberapa hal kayak potensinya ya, kemudian durasi kerja atau bahkan mengubah ya. Jadi membuat sifatnya itu misalkan yang awalnya bersifat agonis ya. Agonis itu kan berarti dia mendukung ya, meningkatkan. Nah, menjadi antagonis seperti itu. Sebagai contoh, kita lihat misalkan GNRH misalkan ya. Sebentar mana ya? Kita lihat satu. Nah, ini ya. Oh, nah, kita lihat satu di gonadoliberin ini ya. Nah, pada hormon pelepas gonadotropin ya atau GnRH, gonadoliberin. Nah, gonadotropin itu akan gonadotropin releasing hormone atau GnRH ya, hormon pelepas gonadotropin. Sebentar. Oke, sorry sebentar ya. Oke, sorry saya lanjutin ya. Nah, tadi ada gonadotropin lagi ya bahas. Pada hormon pelepas gonadotropin atau GnRH ya, penggantian asam amino D. Jadi ada di sini nih. D amino acid at position 6 ya, penggantian apa namanya? Asam amino pada posisi 6 itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap enzim proteolitik. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ada perubahan ternyata bisa menyebabkan potensi tertentu gitu ya. Contohnya yang tadi ganti posisinya, ternyata ketahanannya terhadap enzim tertentu akan meningkat seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa modifikasi struktural tertentu atau spesifik itu bisa mengubah baik potensi, durasi kerja, bahkan mengubah sifat gitu ya. Nah, contoh lain adalah kita lihat pada mana ya? Oh, sebentar. Nah, pada sistem renin angiotensin ini deh. Nah,
Di sistem renin-angiotensin, ya, residu fenilalanin, ya, atau residu di mana itu? Ya, pada sistem ini residu fenilalanin pada ujung terminal C, ya, atau C terminal angiotensin 2 itu dia itu sangat penting bagi aktivitas vasokonstriksinya. Nah, jika dia itu diganti dengan yang lain, misalkan kayak treonin, nah senyawa tersebut ternyata akan berubah menjadi antagonis. Nah, ini contohnya ya. Kalau diubah ya, diubah ujung C terminal angiotensin ya, yang awalnya punya residu fenilalanin, kemudian kita ubah, kita ganti misalkan ya. Nah, akan terjadi kehilangan aktivitas dari si hormon. Ternyata kalau diganti sama treonin, dia akan menyebabkan terjadinya berubah ya, senyawa tersebut akan berubah menjadi antagonis. Nah, ini contoh yang modifikasi struktural bisa mengubah sifat dari agonis menjadi antagonis. Nah, sehingga pemahaman terhadap struktur aktivitas ya, hubungan struktur aktivitas jadi dasar penting dalam kayak perancangan obat-obat hormonal dan juga antitiroid di dalam bidang kimia medisinal. Nah, kita coba lihat SAR aja ya. Kita lihat SAR lagi untuk beberapa hormon ya. Kita lihat dari awal. Oke. Nah, kita lihat ini nih. Hormon progestin. Nah, hormon progestin adalah hormon kelamin laki-laki. Nah, reseptornya adalah PR, progesteron of gestagen receptor. Nah, eh SAR-nya, oke. Nah, ada namanya gugus 17 beta hidroksi, ya. Nih, gugus 17 beta hidroksi. Nah, gugus ini ternyata adalah gugus yang penting nih dalam hubungannya dengan pengikatan reseptor estrogen. Nah, oleh karena itu, si isomer 17 beta hidroksi memiliki aktivitas yang jauh lebih aktif dibandingkan isomernya yaitu 17 alfa hidroksi. Nah, keberadaan gugus alkil, adanya gugus alkil, ternyata nggak ada pointernya. Nah, adanya gugus alkil pada karbon 17 alfa itu bisa menyebabkan ya eh, proteksi sterik. Ya, jadi keberadaan gugus alkil pada C17 alfa ini berfungsi memberikan proteksi sterik. Nah, si proteksi ini dia itu akan mencegah terjadinya perubahan metabolisme cepat pada 17 beta hidroksi. Sehingga senyawa analog tersebut jadi lebih stabil dan bisa diberikan secara oral gitu ya. Nah, kemudian posisi atom atau konfigurasi pada posisi 8 beta, 9 alfa, 10 beta dan seterusnya 7 sampai 17 beta ini adalah bagian yang esensial untuk aktivitas biologis estrogen. Nah, karena di domain inilah menjadi tempat ikatan hormon dengan reseptornya. Jadi, domain spesifik ini yang jadi tempat utama bagi hormon untuk bisa berikatan sama reseptor gitu ya. Ini adalah studi apa namanya SART untuk eh, hormon progestin. Nah, kemudian kita lihat contoh lain. SAR pada turunan ini deh. Struktur aktivitas pada turunan dietil stilbestrol. Ini adalah hormon non-steroid ya. Hormon non-steroid ini adalah struktur umumnya. Ya, jadi ini adalah estrogen non-steroid seperti turunan dietil stilbestrol ini sangat dipengaruhi oleh jenis substituennya. Ya, jadi beda jenis substituen, beda dosis ekivalennya. Nah, kalau kita amati dari dosis ekivalennya, posisi tertinggi itu adalah senyawa dengan substituen R1
Ya, jadi alkil satu adalah OH, alkil duanya adalah OH juga, kemudian alkil tiganya adalah C2H5 atau etil, kemudian R4-nya juga etil ya, C2H5. Jadi yang ini. Nah, dia punya dosis ekivalen paling kecil yaitu 0,3 mikrogram yang menandakan apa? Yang menandakan potensi aktivitas estrogeniknya tertinggi di kelompoknya. Oke. Nah, jika ya, oh, nah, jika terjadi modifikasi nih, jika rantai alkil pada R3 sama R4 itu diperpanjang, misalkan berubah nih C-nya nambah satu, jadi C3H7 gitu ya. Ya ini nih, C3H7 ada dua-duanya nambah gitu. Nah, kamu lihat bahwa dosis ekvivalennya akan berubah gitu ya. Dosis ekvivalennya meningkat jadi 10 sampai 100 mikrogram. Yang artinya apa? Yang artinya adalah aktivitasnya jadi turun gitu loh. Nah, itu cara baca tabel ini ya. Nah, kemudian lagi terjadi penggantian gugus OH pada R1. Ganti OH-nya di sini kan OH 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 semua R1-nya. Bagaimana kalau misalkan R1-nya diganti jadi NH3 atau gugus amin ya, atau diganti jadi hidrogen di sini. Oke. Nah, serta R2-nya juga berubah di sini ya. Nah, hal ini akan menyebabkan senyawa kehilangan aktivitasnya sama sekali. Jadi terjadi inaktivasi total. Ya, karena apa? Karena dosis ekivalennya di atas 1000 mikrogram. Jadi dia itu tidak aktif. Nah, inilah yang kita sebut dengan terjadinya modifikasi struktur tertentu itu bisa menyebabkan perubahan ya, perubahan aktivitas, perubahan potensi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lagi deh SAR lain. Misalkan di mana ya? Di tiroid deh mana ya? Montiroid. Kita cari. Mana dia? Nah, ini ya. Oke. Nah, yang tiroid nih. Oke. Nah, oke. Untuk mempertahankan si daya kerja hormon tiroid, maka kerangka dasar L-tironin ya yang tersusun atas unsur diphenyl ether dan juga alanin, L-alanin itu adalah komponen yang mutlak esensial. Jadi kerangka dasarnya dipertahankan. Nah, kemudian enantiomer dextro ya yaitu DT4 dan juga DT3 itu hanya memiliki sedikit aktivitas hormonal bawaan karena efek hormonalnya minimal. Sediaan isomer D ini secara spesifik digunakan untuk ya berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol darah ya. DT4 sama DT3. Oke. Nah, substituen. Oke, substituen punya peranan. Contoh substituen iodium itu pada inti aromatik bisa ditukar. Iodium, iodium, ini ya ini juga iodium, iodium. Nah, iodium ini bisa di-change, bisa ditukar dengan residu lain. Namun, dengan pertukaran tersebut akan menyebabkan turunnya kerja fisiologis secara bertahap. Ya, ikut urutan iodium, brom, CH3, CH3, ClH, gitu ya. Oh, sorry, sorry. IBr CH3 jadi satu doang. IBr ganti CH3 makin turun lagi, ganti Cl makin turun lagi, ganti H makin turun lagi. Seperti itu ya. Nah, jika substituen iodium didesak
keluar dari posisi 35 ya, menuju ke posisi 26, jadi ganti posisi, maka kerja hormon tiroid akan hilang ya. Jadi senyawa hasil pergeseran ini jadi berubah ya. Jadi 2,6 diodotironin itu justru bertindak sebagai blokade. Oke, saya ulangi. Kalau substituen iodiumnya yang awalnya posisi 35 diubah jadi posisi 26, maka akan dihasilkan 2,6 diodotrionin ya. Nah, ternyata senyawa 2,6 diodotrionin ini punya aktivitas sebagai blokade kerja hormon tiroid. Sehingga kalau diganti posisinya, maka kerja hormon akan menghilang. Gitu ya. Nah, jadilah antagonis tadi. Ya, jadi justru bertindak sebagai pemblokade atau antagonis kerja hormon kelenjar tiroid asli. Seperti itu. Oke. Contoh lagi. SAR pada neurohipofisis misalkan ya. Nah, di neurohipofisis itu ada oksitosin sama vasopresin. Nih oksitosin. Oke, sorry. Nah, eh asam amino ini yang ini ya. Asam amino pada posisi 3478 itu tidak terlibat dalam ikatan hidrogen yang menentukan konformasi cincin. Oleh karena itu, posisi ini bertindak secara fleksibel sebagai situs pengikatan ya atau binding site molekul dengan si reseptor oksitosinnya. Nah, sebaliknya, keberadaan gugus tir 2 ya, keberadaan gugus hidroksil pada tir 2 ini ya, eh, integritas cincin heksapeptida yang utuh serta gugus amida pada ASN5 itu merupakan komponen yang tidak boleh diubah karena sifatnya esensial bagi permunculan aktivitas biologis si hormon ini. Gitu ya. Oke, kemudian terakhir nih ya, SAR pada hormon insulin manusia. Oke, nah ini adalah kita lihat dari sisi pembentukan dimer dan ikatan reseptor. Nah, daerah-daerah yang mencakup eh, residu rantai A ya, serta residu rantai B ya. Oke, itu bertanggung jawab penuh terhadap proses pembentukan dimer insulin, nya insulin serta pengikatan hormon pada reseptor tirosin kinasenya. Oke. Nah, tiga asam amino terakhir pada ujung terminal C dari rantai B itu bisa dipotong dan tidak menyebabkan kehilangan aktivitas insulin. Tetapi pemotongan atau pemisahan pada rantai A ya, jadi ujung terminal C pada rantai A, nah itu malah akan menyebabkan perubahan signifikan, yaitu menyebabkan hilangnya aktivitas biologis insulin secara total. Jadi, apa yang hilang pada saat pemotongan atau pemisahan pada ujung terminal A, yang hilang adalah jadi eh, saat sorry gini, pemotongan atau pemisahan pada ujung terminal A, yaitu residu asparagin ya pada posisi A21 atau dikenal dengan ASN21 itu akan menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya aktivitas biologis insulin secara total. Nah, ini ada di sini ya. Ini lebih jelasnya nih. Pada rantai A, ini ujungnya adalah si yang ASN21. Ya, kalau yang B ini masih bisa dipotong, tidak ada menyebabkan kehilangan aktivitas insulin. Tapi kalau A-nya dipotong atau dipisahkan, maka akan mengakibatkan hilangnya aktivitas biologis insulin secara total. Nah, itu menjadi contoh-contoh bahwa terjadinya modifikasi struktur tertentu pada
suatu senyawa gitu ya, modifikasi itu akan menyebabkan perubahan tertentu. Bisa tadi yang dibahas, misalkan perubahan durasi kerja gitu ya, perubahan potensi, hingga perubahan sifatnya, misalkan dari agonis menjadi antagonis, dari aktif menjadi tidak aktif gitu ya, terjadi inaktivasi dan lain sebagainya. Nah, pembahasan-pembahasan ini yang saya sampaikan tadi, nah, itu sudah saya masukkan ya ke dalam apa namanya, eh evaluasi yang saya berikan, yang mau saya berikan itu ya, yang pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan tadi. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan, yang saya sebutkan tadi itu udah banyak juga apa namanya saya masukkan ke dalam kuisnya ya. Cuma beberapa di antaranya perlu kamu baca lagi juga di dalam PPT itu ya. Jadi ini coba saya share screen deh, nggak kelihatan jawabannya kan? Oke, mana ya? Nah, ini dia. Ya, jadi ini kuisnya ya. Jadi ini ya, perbedaan antara tempat kerja hormon steroid dan hormon peptide. Itu tadi sudah disampaikan ya. Kemudian misalkan yang bahas-bahas tentang SAR deh. Nih ya. Berdasarkan korelasi struktur aktivitas pada molekul insulin, nih barusan kita bahas ya. Bagian manakah yang jika mengalami pemotongan menyebabkan hilangnya aktivitas biologis? Nah, ini baru banget saya bahas kan. Nah, lihat mana jawabannya. Apakah ujung C terminal dari rantai A? Nah, tadi kan udah bahas tuh. Apakah seluruh segmen penghubung peptida pada proinsulin matang atau ujung N terminal rantai B atau tiga asam amino terakhir ujung terminal C pada rantai B. Barusan tadi dibahas ya, jawabannya ada di sini ya. Jadi eh ini adalah apa namanya bahan evaluasi. Apakah materi yang diberikan apa namanya sudah kamu pahami dengan baik atau belum ya? Ini juga sudah saya bahas tadi ya. Efek penggantian residu fenilalanin jadi treonin tadi apa gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Untuk pilihan ganda itu ada 15. Oke, kemudian untuk esai itu ada 3. Ya, untuk pilihan ganda, oh, nanti setelah mengerjakan langsung keluar poin total, maksimalnya adalah 60. Nah, jangan kaget, kenapa nilai saya nggak 100 gitu ya? Karena poin totalnya untuk Pilgan adalah 60. Nah, untuk esai, apa namanya? Untuk esai itu masing-masing soal adalah 10 poin. Jadi totalnya 60 tambah lah. Kok 60 tambah 30 90 ya? Berarti kurang satu soal lagi. Sorry, nanti saya perbaiki dulu ya. Kurang satu soal lagi berarti esai. Nanti paling saya tambah satu esai atau saya tambahin eh dua dua soal pilihan ganda lah di bawah ini ya. Oke. Nanti silakan dikerjakan. Batasnya adalah sampai hari Minggu ya. Apa namanya? Materinya juga saya akan langsung taruh di drive-nya setelah perkuliahan ini selesai. Oke, nah saya izin kuisnya nanti saya tambahin dulu karena poin totalnya kurang 10 poin ya, lupa dari saya. Kemudian apa namanya, eh, setelah itu akan saya share linknya dan bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, untuk spada saya ingetin lagi, tolong diisi, jangan lupa eh diisi manual aja ya, silakan diisi sendiri. Oke, saya serahkan kepada kalian ya. Ini udah banyak yang isi, tapi masih ada yang merah ya, nggak tahu apakah nggak hadir atau lupa ngisi, tapi saya ingetin aja silakan diisi. Oke, untuk sianya, oh udah diisi ya, oke. Oke, saya rasa itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan.
Kalau tidak ada, kita akan akhiri Ibu, perkuliahan. Ibu izin bertanya, untuk deadline-nya itu di hari Minggu di jam berapa ya, Ibu? eh jam berapa ya? Hmm, sore aja sih kayaknya jam 5. Baik, Ibu. Ya, Ibu izin bertanya, Ibu. ya, oke. Untuk tadi kan ada ngebahas dosis ekivalen itu kan, Ibu, yang di potensi estrogenik. Nah, itu untuk dosis ekivalennya itu ketentuan atau mencari lewat rumus gitu, Ibu? Yang mana ya? Yang contohnya tadi tuh 0,3 kan dia semakin kecil nilainya itu kan potensinya tuh semakin tinggi tadi, Bu. Heeh. Itu Oh, ketentuan, yang itu. Ibu. Iya, Ibu. Apakah itu hasil perhitungan atau hasil apa namanya percobaan gitu ya? Maksudnya pertanyaannya ya? Iya, Ibu. Apa itu udah ketentuan gitu ya, Ibu? Oh, apakah itu udah ketentuan atau hasil apa namanya perhitungan gitu ya? Oke, eh, Iya. jawabannya adalah jadi itu bukan hasil perhitungan ya. Jadi adalah hasil eksperimental ya. Jadi adalah hasil pengujian atau hasil penelitian gitu ya. Jadi penentuan dosis ekivalennya itu berdasarkan penelitian kayak bioassay atau uji hayati seperti itu. Jadi bukan ada rumusnya kayak gitu ya. Jadi udah dilakukan penelitian kemudian hasilnya kalau eh, coba deh oh itu tuh yang apa namanya yang gugusnya diganti full screen. Oke. Gugusnya diganti, kemudian aktivitasnya berubah gitu ya. Yang ini nih. Iya, Ibu. Iya, Nah, yang gitu. itu. Mana dia nih? Oh, ini kan. Nah, ya jadi dilakukan percobaan. Jadi masing-masing ya dicoba. Kalau R1-nya diisi OH, R2-nya diisi OH, R3-nya diisi C2H5, kemudian R4-nya diisi C2H5, jadi disintesis seperti itulah ya. Nah, dosis ekivalennya hasil percobaannya berapa? Oke, ternyata ternyata dapatnya 0,3. Kemudian dilakukan modifikasi struktur ya. Secara sintesis seperti itu ya. Diubah. Ternyata yang R3-nya diubah menjadi jubah jadi CH3 ya. Kemudian R4-nya jadi etil, jadi J2H5 dan seterusnya seperti itu. Jadi yang ditanyakan temennya tadi, hasil angka dosis ekivalen itu bukan merupakan perhitungan matematis ya atau rumus tertentu gitu ya. Jadi berdasarkan hasil eksperimental ya atau kayak bioassay gitulah ya, kayak uji hayati. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang Ibu mau itu bertanya? eh, kenapa kalau semakin tinggi apa kan itu kan ada yang sampai 1.000 itu, nah itu malah menyebabkan dianya nggak aktif, Ibu. Kenapa apa? Kan itu ada dosis yang ekuivalennya itu 1.000 kan, Ibu, yang paling bawah itu. Oh Nah ya, itu kenapa malah bisa menyebabkan eh, aktivitasnya tuh semakin turun dan tidak aktif, Ibu. ya tadi ya kalau di atas 1000 mikrogram saya bilang jadi dia tidak aktif gitu ya. Makin kecil dia makin aktif. Nah, 0,3 sangat aktif, kemudian 0,5 berarti menurun sedikit. Sampai besar dari 1000 mikrogram itu berarti terjadinya inaktivasi gitu ya. Nah, jadi gini. Oke. Nah, sebentar. Oh, nggak mau gerak nih.
Oke. Nah, kan seperti yang kita ketahui ya bahwa angka dosis ekivalen itu ini ada ini yang ngasih gerak nggak sih? Nah, ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya angka dosis ekivalen itu berbanding terbalik ya dosis ekivalen berbanding terbalik dengan aktivitas obat. Makin kecil angka dosis ekivalen, jadi makin kecil dosis ekivalennya, semakin aktif. Nah, kebalikannya, makin besar berarti dia makin tidak aktif kayak gitu ya. Nah, sehingga makanya 1.000 ini udah pasti dia nggak aktif ya kecil ini jadi diberikan pada dosis kecil seperti itu. Nah ya berarti menyebabkan obat tersebut jadi lebih aktif. Nah sehingga ya 1.000 mikrogram tentu saja sangat tidak aktif gitu ya. Nah karena membahas itu kita coba lihat dari struktur ya selain dari angka coba kita lihat dari struktur ya. Nah untuk struktur yang 0,3 deh atau yang 0,5 atau yang kecil-kecil ini ya ada gugus OH ya gugus OH ya di cincin aromatiknya ini kan R1 sama R2 ya ini kan dua-duanya cincin aromatik. Nah, adanya gugus OH di kedua ujung cincin aromatik ini itu mirip sama struktur estrogen secara alami di dalam tubuh. Nah, gugus OH ini kan dia itu adalah donor atau akseptor ikatan hidrogen. Ya, sangat kuat gitu ya dengan asam amino yang ada di apa namanya kantong ikatan di reseptor estrogen tadi. Nah, jadi itulah kenapa 0,3 ini sangat aktif kok ya jelas angkanya gitu ya. Makin kecil dosis ekivalen makin besar potensi aktivitasnya, potensi obat itu aktif. Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa struktur ini bisa buat dia aktif? Ya jawabannya adalah yang tadi gitu ya. Gugus OH yang pertama, adanya dua gugus OH pada cincin aromatik itu mirip dengan struktur estrogen alami tubuh. Kemudian gugus ini itu punya peran sebagai donor atau akseptor ikatan hidrogen yang sangat kuat dengan asam amino yang ada di binding pocket si reseptor estrogen. Nah, kemudian dibantu juga sama gugus etil. Ya, C2H5 kan etil ya, kalau CH3 metil. Nah, gugus etil ini punya efek spasial, efek orientasi spasial ya, yang mana adanya gugus etil itu bisa eh, membuat cincin aromatiknya itu berada pada posisi yang persis dengan hormon steroid asli. Jadi kayak gitu ya. Ini kita bahas di etil stilbestrol ya. Nah, lalu eh misalkan kita rubah deh menjadi hidrogen gitu ya. Nah, tadi kan kita memanfaatkan kekuatan gugus OH ya. Nah, sekarang OH-nya udah nggak ada lagi gitu. Nah, misalkan yang NH3 deh. NH3 dulu ya baru OH ya. Gugus fenol berarti kan benzen ketemu OH fenol ya. Kita sorry. Nggak muncul kan. Oke. Kita ubah jadi amin ya. Benzen sama NH3 gitu ya. Terus satu lagi kita ganti sama gugus OCH3 atau metoksi. Nah, bahkan yang di bawah nggak sama sekali dihapus semua jadi benzento di sini ya. Aromatik, aromatik gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama adalah ikatan hidrogen hilang. Ya, nggak ada gugus OH, maka molekul kehilangan kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan si reseptor. Kayak alasan yang ini tadi ya, kenapa bisa meningkatkan aktivitas. Kemudian terjadi yang namanya halangan sterik. Ya, adanya OCH3 ini, OCH3 ini adalah metoksi, dia cukup bulky ya, jadi steriknya cukup besar, ada oksigen lah, ada nambah satu karbon lah. Nah, ini besar ya, sehingga bisa menghalangi saat molekul coba masuk ke dalam si kantung reseptor ya. Nah, adanya perubahan seperti ini itu bisa membuat reseptor jadi kurang mengenali molekulnya ya, jadi terjadi mismatch lah seperti itu. Nah, itulah yang mendukung hasil penelitian dapat dosisnya sekian 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 sekian.
gitu ya. Kalau untuk angka, kenapa 0,3 itu kan kecil? Kenapa dia lebih aktif dibandingkan yang 1000? Nah, jawabannya adalah ya tadi ya, semakin kecil angka dosis ekivalen, makin aktif obat tersebut. Kebalikannya, makin besar, makin nggak aktif. Gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Dosisnya sudah saya jelaskan, kemudian untuk strukturnya sudah dijelaskan. Ada lagi? Baik Ibu, cukup Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 10 menit lagi ya. Jangan lupa ya absen di spadanya ya. Nanti tiba-tiba apa udah tutup kamu nge-WA saya pula. Oke. Kalau sudah nggak ada lagi, bisa saya cukupkan ya sampai di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti materinya saya kasihkan ke saya taruh di drive kayak biasa. Kemudian nanti linknya kalau udah saya perbaiki, soalnya saya tambah nanti 2 soal lagi, 2 poin lagi. Linknya saya kasihkan ke PJ-nya ya. Atau linknya, bentar deh, saya tambahin 2 soal mah dikit ya. Dari yang saya sampaikan tadi aja paling. Saya tambahin 2, terus nanti saya share di kolom chat ya. Oke, sebentar ya.
Oke, udah saya update ya. Link kuisnya ada di kolom chat. Silakan diakses di kolom chat. Soalnya tadi saya tambah dua pilihan gandanya, jadi totalnya ada 17. Untuk poin pilihan gandanya itu adalah 70. Terus 30-nya nanti untuk esai ya. Oke, silahkan dikerjakan nanti. Kemudian apa namanya? Untuk materinya sedang saya upload di Google Drive. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk deadline tadi di hari Minggu jam 5 sore ya. Minggu jam 5 sore. Jangan lupa Baik, Ibu. tuliskan nama dan NIM. Ya, oke. Jangan lupa tulis nama dan NIM ya. Baik, Ibu. eh Oke, baik. Saya rasa itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ternyata sampai jam 9, udah jam 9 lewat 3 ini ya. 2 menit lagi berarti perkuliahannya selesai. Lama juga saya ngomongnya, udah sejam. Saya rasa itu dulu ya untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Kemudian jangan lupa dikerjakan kuisnya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Hmm.